Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat properti. Balik lagi di channel YouTube properti kesayangan kita semua, Aulia Javalen. Sahabat properti, kita kali ini berada di klaster Pesona Lembang dan akan mereview satu unit rumah yang menurut saya pribadi sih ya, desainnya ini salah satu yang paling ikonik di sini. Kayak gimana sih? Yuk ikuti kita. Jadi sahabat properti, unit rumah ini memiliki desain eksterior yang sangat ciamik ya. Jadi dia mengusung tema Maroko. Dilihat dari relief putihnya itu benar-benar dengan bentuk gaya-gaya ciri khas Maroko atau Timur Tengah. Jadi ini sangat terasa sekali dari luar bahwa rumah ini memiliki gaya khas Maroko atau Timur Tengah. Oke, kita masuk ke bagian carport. Nah sebelumnya ya, sebelum kita masuk ke carport ini, rumah ini memiliki pagar yang wah keren, ini kualitasnya kuat, dia berat banget tetapi dengan kualitas rel yang baik, dia ringan untuk dibuka atau tutup. Oke, bagus. Nah sebelumnya ya, di bagian sebelah sananya itu, jadi kalau misalkan ini dalam kondisi tertutup, ya. Nah ini ada akses juga untuk orang masuk gitu, tanpa melalui carport untuk akses mobil. Gitu. Jadi dia memiliki dua akses. Oke, ini sangat memudahkan sekali ya. Di bagian carportnya ini cukup luas, dia masih muat. Sepertinya dua mobil ini masih muat. Mobil yang mungkin sekelas SUV atau city car, ini dua mobil masih muat, dan juga ada dua motor lah maksimal sepertinya di sini kapasitasnya ya. Jadi dua mobil plus dua motor itu masih muat di sini. Dan juga memang ini dia bukan sebetulnya lebih mirip ke garasi ya, karena memang konsepnya ini tertutup, memiliki plafon, dan plafonnya juga tidak seperti garasi kebanyakan ya. Dia memikirkan juga estetikanya di sini, pakai drop ceiling dengan balutan Sunda plafon. Keren sih ini. Ya ini untuk menuju akses ke dalam rumah. Sebelumnya ini sudah tertata dengan rapi ya, batu alam warna putih ini. Jadi memang area sini ini terasa sekali nuansa alami atau naturalnya ya. Jadi dia perbatuan Maroko yang di sana tuh kan konsepnya agak gersang, dipadukan dengan konsep nuansa Lembang yang dia tuh dingin, tropis gitu dan sejuk. Kayak ini keren sih. Beberapa tumbuhan itu ya. Salah satunya ya. Jadi dia ada tanaman kaktus juga di samping dengan tanaman ciri khas Lembang. Jadi memang untuk masuk ke dalam rumah ini dia dari carport itu melewati beberapa anak tangga. Agak lumayan banyak ya. Ini sepertinya tingginya 2 meter lebih ya ini. Karena memang struktur tanah di area sini tuh dia awalnya pun memang berundak. Jadi ini tuh sebetulnya tanah solid sampai depan. Cuman dia dipangkas dulu untuk dibikin carport ya, atau jadi garasi tadi ya. Yang kemudian dijadikan taman dan juga area tangga. Jadi ini untuk masuk ke lantai satunya saja itu udah berasa di lantai 2. Dan uniknya di bagian sini, ini ada taman yang dia tuh sebetulnya ini taman buatan ya. Buatan dia di dak, tepat di atas garasi tadi. Gitu. Jadi di atas garasi ini ada taman yang memang sudah dibikin dengan sangat keren sih. Ini udah rapi. Di sini terasa tanah solid, padahal ya sebetulnya di bawahnya itu adalah garasi. Ini unik sih. Oke, dan di bagian taman ini kita bisa langsung rasakan ya dari sini tuh. Itu menikmati relief keindahan khas Maroko ini terasa banget di sini. Keren sih, sampai lantai atas itu dinuansakan gaya-gaya Maroko. Oke, kita masuk ya ke dalam. Nah jadi dari sini tuh ini sebelum kita masuk ke dalam ya, akses ke pintu utama untuk masuk ke dalam rumah, terkonsep di sini ada sedikit space lumayan sih. Dan ini memiliki fungsi yang misalkan kalau pagi-pagi nyantai-nyantai gitu ya, hari weekend gitu, ini bisa ngopi-ngopi di sini juga, menikmati taman depan, ataupun pula ini sebagai ruang tunggu tamu ya. Barangkali
mau berkunjung ke sini, tuan rumahnya mungkin lagi berada di lantai atas gitu ya, sambil nunggu itu bisa nunggu di sini. Ini pengertian banget sih ya untuk tamu. Oke, kita masuk ke dalam. Ya sahabat properti, ini juga pintunya keren ya. Memiliki handle yang memang dia memiliki desain yang unik juga, dipadukan dengan gaya rumahnya sendiri dan kualitas pintunya juga kokoh. Kita langsung masuk ke ruang tamu. Ini enak banget ya. Dia memiliki ketinggian ruangan mungkin ini sampai 3 meter ada ini. Ya, ini 3 meter ada. Jadi sangat leluasa kita menghirup udara di sini. Karena biasanya kan pada umumnya rumah itu 2,5, 2,7. Ini sepertinya ini 3 meter ada. Dan juga di bagian ceilingnya ini memakai konsep upscaling ya, itu keren banget. Dan sebelumnya ya di sini itu sudah tercustom ya. Jadi dia di custom ada lemari pajangan yang bisa kita taruh foto, buku, apapun ya yang bisa memang untuk show up di sini ya, terlihat ya, showcase lah ini. Dan dia memang tercustom dengan baik ya, dia rata. Gitu. Si lemari ini tuh showcase ini rata dengan dinding. Gitu. Jadi tadi kan kita di taman itu ada sebagian dinding yang sedikit menjorok ke depan. Ternyata di baliknya itu ada showcase ini. Oke. Mantap. Berkonsep minimalis lah ya untuk backdrop kita. Ini benar luas sih. Jadi dari ruang tamu itu bisa kita lihat langsung akses ke bagian dapur dulu ya. Dapur dulu, dan ini memang di konsep barstool ya. Barstool untuk area makan gitu. Jadi berasa kayak di cafe gitulah. Keren sih ini. Lampunya ini gaya Maroko banget nih. Oke. Nah dari sini ini masuk ke area kitchen ya. Jadi sudah terpasang kitchen set yang customnya oke banget ya. Di bagian top table-nya ini udah marmer ya, dia anti goresan pisau. Juga sudah terset up bagian atasnya ya, ini untuk storage apapun itu ya, piring, gelas, sendok, garpu dan lain sebagainya. Oke, dan di sebelah sini jadi itu tadi sebetulnya area cuci piring ya. Nah, ini untuk area memasaknya dipisah di area sini gitu. Ini sudah speknya sama ya, dia top table-nya juga marmer dengan kompor tanam. Oke, jadi ini tidak terlalu makan banyak space ya. Juga terkonsep ini bagian lemari esnya juga sudah cukup presisi gitu. Dan untuk area kitchen ini dia memiliki akses pintu keluar ke jalan depan lagi ya gitu. Nah, ke area luar lagi di sini. Jadi ini sangat memudahkan ya, sangat memudahkan kalau misalkan di depan itu lagi ada tamu nih, terus ibu-ibu gitu atau ART-nya mau masak, mau menghidangkan makanan, itu aksesnya di sini tanpa mengganggu tamu di depan gitu. Bagus ini konsepnya ya. Dia masuk ke area sini, ini area musola di rumah ini ya. Ini sudah terpampang kaligrafi yang ya ciri khas bangsa Islami ya. Dari sini kita kelihatan. Terus musola itu pada umumnya ya, kebanyakan rumah itu nggak terlalu memusingkan nilai estetika, tapi di sini ini terkonsep dengan baik. Musolanya keren banget ya. Si relief ini matching banget sama relief yang di depan bagian fasade rumah. Plus di sini juga lihat backgroundnya ini nuansanya Islami banget gitu. Masya Allah, ini ibu-ibu sholat di rumah tuh berasa sholat di masjid. Keren, lebih khusyuk insya Allah. Ya, kita masuk ke bagian kamar tidur di lantai pertama ya, di lantai 1 rumah ini. Oke, kita masuk. Nah, ini cukup luas ya areanya, mungkin ini apa ya? Ini kayaknya 4 kali 2,5 ada ini untuk dimensi ruangan kamar tidur ini. Dan juga sudah terpasang lemari ya yang gede banget ya ini ya. Dia custom full setinggi ruangan dan full kaca juga. Jadi ini sangat-sangat memudahkan ya untuk kita ngaca, nggak usah lagi beli kaca tambahan. Keren sih ini, storage-nya berkapasitas sangat banyak.
Oke, kita masuk ke bagian kamar mandi bawah ya. Yang sahabat properti ini memang biasanya kamar mandi bawah itu dan kamar tidur bawah itu memang peruntukan untuk tamu lah gitu. Dan ini terkonsep dengan WC yang WC jongkok, karena memang kan di Indonesia sendiri mayoritas itu pengguna WC jongkok daripada WC duduk kan gitu. Dan juga ini udah ada wastafelnya, dia punya storage juga ya di bagian bawah wastafel, juga di bagian cermin yang ini sekaligus juga storage untuk penyimpanan barang-barang yang memang diperlukan di kamar mandi. Kita menuju ke ruangan taman belakang nih, ada taman belakangnya ya. Iya, oke. Keren, ini sahabat properti, dia rimbun ya, terkonsep banyak tanaman di sini, juga ada kolam ikan yang ini cukup luas ya, cukup gede ini kolam ikannya. Jadi memang kalau misalkan sahabat properti yang memiliki hobi pelihara ikan ini cocok banget di sini gitu. Dan ini sebetulnya kondisinya mati ya ini kolamnya. Ini kalau hidup dia tuh punya sistem air terjun mini lah ya. Jadi ini tuh air tuh mengalir dari bagian belakang ini. Sampai situ juga ini ada aliran air juga. Makanya ini kalau misalkan dalam keadaan hidup, gemercik airnya bakal terasa banget alaminya. Itu berasa di riverside lah. Oke, mantap sih. Ya, kita ke lantai atas ya. Namun sebelumnya nih, ini di bagian tangga bawahnya itu dimaksimalkan dengan pembuatan storage ya. Ini banyak ya, bisa ada hanger baju juga tuh ya. Dan memang dia rata ya, nggak ada handle lagi karena memang si desain dari pegangan pintunya tuh ini dicoak di bagian sininya ya. Jadi nggak kelihatan sih. Tapi kita untuk membukanya tinggal begini aja. Ini lebih minimalis ketimbang penggunaan handle. Oke, di bagian railing tangganya juga ini bagus sih ya. Dia pakai stainless anti karat, jadi terasa nuansa mewahnya di sini. Kita ke atas. Masuk ke lantai kedua di bagian rumah ini ya, walaupun kan rasanya tuh sebetulnya ya kalau lihat dari jalan itu ini berasa di lantai 3, tapi sebetulnya ini lantai 2. Ini cukup leluasa ya, di sini area sudah ada di setting untuk tempat duduknya juga. Ini sebetulnya kalau memang diperuntukkan untuk family room juga bisa ini gitu. Ini bisa bikin backdrop TV kah di sini gitu. Dan ada sofa mini gitu ya, atau gelaran karpet yang tebal itu nongkrong di sini, ini masih sangat memungkinkan karena areanya memang masih cukup luas. Nah, di sini tepat kamar tidur utama di rumah ini. Oke, kayak gimana sih dalamnya ya, kayak gini. Jadi dia sangat leluasa, juga didesain sedemikian rupa seolah-olah ini kayak kita masuk ke kamar hotel ini ya. Di backdropnya itu dengan motif-motif kayu, penambahan kaca juga di bagian lampu-lampunya itu lampu yang keren sih. Ini terasa mewah banget di sini. Kamarnya oke banget ini. Juga di bagian sini ini sudah tersetting ya, dia untuk meja kerja nih. Jadi ini konsepnya meja, kursi. Oke sih. Juga di bagian bawahnya ini sudah ada colokan listrik ya. Karena kan pastinya ya sekarang itu pakai komputer atau laptop itu pasti butuh yang namanya listrik. Dari bagian kamar tidur ini dia memiliki akses langsung ke balkon depan ya. Jadi ini oke banget ya, berasa banget kita dari balkon ini untuk melihat pemandangan sekitar di Pasar Pesona Lembang. Jadi kita bisa lihat ke area
garasi juga. Ya, ini bisa sekaligus untuk kontrol ya, kalau misalkan ada tamu siapa sih dari sini gitu, bisa. Ya, karena namanya juga ya kamar tidur utama, jadi dia harus memiliki kamar mandi sendiri. Ini, wah ini keren ya, bener-bener berasa di hotel ini kamar ini ya. Dia udah ada bathtubnya juga, air panas, showernya juga dia ada 2 ya, di sini satu dan di sana satu ya. Mungkin sesuai selera ya, kalau misalkan lagi pengen rendam di sini, kalau cuman mandi yang butuh waktunya tuh hanya sedikit durasi ya untuk mandi pagi-pagi kan kayak gitu, biar itu di area sana. Keren sih ini, post levelnya udah solid, dia punya storage juga di sini dengan toiletnya, toilet duduk ya. Jadi ini memiliki rumah ini ya memiliki 2 jenis toilet, ada toilet duduk di sini dan yang tadi yang jongkok di bawah ya. Ya sesuai selera aja. Oke, lanjut ya sahabat properti. Ya kita masuk ke kamar kedua di lantai 2 rumah ini. Jadi ini cukup luas ya. Kalau kita lihat dari pemilihan motif kasurnya gitu ya, terus pewarnaan lemarinya juga ini, dan lampu seperti ini nih, seperti memang peruntukannya untuk kamar anak ya. Tapi untuk kamar anak ini memiliki dimensi ruangan yang gede sih ini. Ini mungkin 4x2,5 juga sih, atau 4x3 ada ya ini. Iya, ini cukup luas sih, keren. Dan ini juga bagian lemarinya dia terkonsep dengan baik, karena memang dari awal sebenarnya di konsepnya dia rata ya, dari lemari sama dinding sama tembok ini. Itu bagus sih, meminimalisir penggunaan space ruangan. Keren aja. Juga dia memiliki sumber cahaya sendiri ya, kalau siang-siang hari itu nggak usah terangin lampu, karena bukaan jendelanya ini lebar langsung mengarah ke depan bagian rumah. Itu ini maksimal ini pencahayaannya. Juga dari kamar ini akses ke balkon yang tadi ya sebetulnya. Jadi dia untuk menuju ke balkon ini dia memiliki 2 akses, dari kamar yang utama tadi sama dari sini juga. Jadi ini ada semacam connecting door lah. Keren. Kita lanjut ke lantai paling tinggi, ke lantai 3. Nah, sahabat properti, sebelumnya ya ini ada kamar mandi yang dia tuh enak aksesnya dari kamar sini sih. Ini kamar mandinya oke, nuansa putih, keren. Jadi total ada 3 kamar mandi ya di rumah ini. Di lantai 2 itu ada 2, 1, 2 dan yang tadi di lantai bawah itu ada 1. Dan pemilihan spesifikasi dari toiletrisnya itu sama ya, seragam ya, dari atas sampai bawah itu sama, dari kamar mandi satu sama yang lainnya gitu. Ini konsepnya toilet dulu, shower, kemudian wastafelnya yang memiliki storage di bagian bawah. Oke, nah kita lanjut ke lantai ketiga. Iya, sahabat properti, ini lantai paling tinggi di rumah ini, lantai ketiga. Ini cahayanya benar-benar maksimal ke ruangan ini ya. Keren sih ini. Jadi ini ada sebelum kita menuju ke rooftop. Jadi ini ada space lagi juga untuk kita duduk-duduk santai lah. Duduk-duduk ganteng di sini gitu, bareng keluarga bisa. Konsepnya sih misalkan untuk dibikin lesehan juga oke banget ya. Jadi ini memang bagian untuk akses ke bagian rooftop. Iya, ini kita masuk ke bagian rooftop di rumah ini ya sahabat properti ini. Segar banget udaranya. Ini tinggi banget sih ya. Seolah-olah nggak ada yang menghalangi lagi. Dari sini kita memandang pemandangan perbukitan Lembang. Itu juga bagian sebelumnya itu dulunya ya Kampung Gajah. Itu kelihatan dari sini. Itu juga Trizara ya. Tempat-tempat camping ground itu kelihatan juga dari sini. Ya jadi memang si rooftop di sini itu sepertinya 100% luasan rumah sih ya. Cuman karena ini ada bagian yang tertutup, jadi ya sisa dari bagian rooftop ini sekitar 80% luasan rumah ya. Gitu. Ini makanya ini rooftop yang sangat maksimal sih ya.
Dia peruntukannya bisa untuk jemuran juga. Nah sebelah sininya memang itu untuk akses ke toren ya, buat properti untuk controlling toren. Dan di atas itu sudah terpasang panel untuk solar water heater. Jadi rumah ini memiliki sistem water heater solar system ya, tenaga matahari ya. Dan dia memang memiliki kapasitasnya itu lebih besar daripada yang listrik ataupun apalagi yang gas ya. Makanya setiap kamar mandi di rumah ini itu dapat akses air panasnya. Itu bagus sih ya, pengertian banget. Karena kan memang di Lembang itu dingin ya, apalagi pagi-pagi. Ya, ini uniknya ya di bagian rooftop itu ada ini seakan-akan ada panggung ya di sini. Peruntukannya barangkali gitu ya. Kita lagi bikin mini party atau maksudnya kajian lah gitu ya, kajian syukuran ya. Syukuran itu bisa di sini gitu. Dimana misalkan ada tausiah itu udah bisa di sini juga gitu di atasnya. Sementara keluarga itu bisa duduknya itu di bawah. Itu keren sih. Gitu. Apalagi kan memang ini si rumahnya gaya-gaya Maroko Timur Tengah yang kental dengan nuansa Islaminya. Gitu. Keren ini. Apalagi di sini ini semakin tinggi ya. Dari sini pemandangannya juga semakin bagus. Nah, kita ketika berdiri di bagian panggung atau mini stage ini ya, dari bagian rooftop yang pertama itu mungkin sekitar ada 1,2 meter lah ini. Dia lebih tinggi, maka semakin jelas juga lah ini pemandangannya lebih bagus lagi, lebih kenal lagi. Keren. Itulah tadi sahabat properti review rumah bergaya Maroko di klaster Pesona Lembang. Dan sampai konten ini dibuat, rumah ini ditawarkan spesial untuk Anda yang memang berkeinginan untuk tinggal di hunian Islami perbukitan Lembang. Silahkan tanya marketing AJL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.